Lembaga pendidikan memang masih terus diusahakan di Indonesia, namun keberadaannya belum tentu dapat menjawab moralitas anak bangsa. Maka perkenalkan saya Fitriani, reporter dari Nusyah TV, kembali memperkenalkan kepada Anda dengan nama yang sama yakni Nurul Syadzili, yaitu Pondok Pesantren Nurul Syadzili di Alas Rajah, Belega, Kabupaten Bangkalan. Berikut tayangan Pondok Pesantren Nurul Syadzili Alas Rajah, Belega, Kabupaten Bangkalan sebagai langkah meningkatkan kredibilitas dan aktualisasi diri dari santri yang dimiliki. Tayangannya untuk Anda. Setiap orang selalu memiliki pengalaman berharga yang akan selalu dikenang. Misalkan saja saat menjadi santri pondok di pesantren. Tak hanya menuntut ilmu, sebagian besar santri mengaku diajari bagaimana caranya menjalani hidup. Melalui pesantren, mereka bertemu sosok tokoh yang disegani, dijadikan panutan, hingga berinteraksi dengan banyak teman. Lebih khususnya, Pondok Pesantren Nurul Syadzili di Alas Rajah, Belega, Bangkalan ini. Walau bukan tersusun dari bangunan menjulang dengan beberapa lantai, namun akhlak dijadikan sebagai hal yang diprioritaskan. Program Nusyah TV Pesantrenku di Pondok Pesantren Nurul Syadzili Alas Rajah, Belega, Bangkalan. Kali ini sesi wawancara bersama dengan penasihat Nusyah TV, yaitu Kiai Muhammad Masudi MZ. Selamat sore, Kiai. Selamat sore. Boleh diceritakan kepada pemirsa arah prospek yang sudah dicapai oleh program Nusyah TV Pesantrenku sejauh ini? Alhamdulillah, pemirsa Nusyah TV yang berbahagia. Saya selaku koordinator Pondok Pesantren Nurul Syadzili, sejauh ini Pondok Pesantren Nurul Syadzili yang pertama sesuai dengan tujuan dari pengasuh sentral, yaitu Raden Kiai Bahril Ashol, mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Itu yang sudah dicapai. Yang kedua, pencapaian secara fisik, bahwa Pondok Pesantren Nurul Syadzili sudah mencapai 32, dan ini merupakan pondok pesantren yang ke-16. Pondok Pesantren Nurul Syadzili yang ke-16. Kemudian dalam rangka pengembangan program Nusyah TV Pesantrenku ini, arah kebijakan seperti apa yang ingin dicapai ke depannya? Kebijakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disepakati kemarin, yang telah dibuat kemarin, bahwa kebijakan itu sentral satu, yaitu ada di tangan pengasuh. Jadi mau berkembang seperti apa, mau dibawa kemana santri Nurul Syadzili, itu harus ada rekomendasi yang tertulis oleh pengasuh Pondok Pesantren Nurul Syadzili, yakni Raden Kiai Bahril Ashol. Boleh diceritakan lagi kepada pemirsa penekanan dari langkah atau tujuan terlaksananya program Nusyah TV Pesantrenku ini, Kiai? Alhamdulillah, dengan adanya Nusyah TV Pesantren ini, sekarang Pondok Pesantren Nurul Syadzili di berbagai kecamatan di Kabupaten Bangkalan berlomba-lomba untuk menarik minat dari anak didik dan santri untuk terus belajar di Pondok Pesantren Nurul Syadzili. Jadi ada daya tarik tersendiri dengan adanya Nusyah TV Pesantrenku ini. Santri, saya nggak masuk TV. Ya itu. Kemudian apa yang menjadi ciri khusus dari Pondok Pesantren Nurul Syadzili ini dengan pondok pesantren yang berada di wilayah lainnya dengan nama yang berbeda tentunya? Oh, kalau ciri khusus Pondok Pesantren Nurul Syadzili yaitu penekanan dalam akhlakul karimah. Jadi Pondok Pesantren Nurul Syadzili itu yang paling ditekankan adalah akhlak. Karena selama ini
banyak alumni pesantren, alumni madrasah itu akhlaknya tidak mencerminkan bahwa dia adalah output pesantren atau alumni madrasah. Maka dari itu beliau, guru kita Raden K.J. Fahri Ashol terpanggil untuk mendirikan pondok pesantren yang betul-betul penekanannya adalah akhlakul karimah. Sehingga di pondok pesantren ini ciri yang kedua, ada komunitasnya. Jadi Nurus Sadili ini ada komunitas pondok pesantren Nurus Sadili se-Kabupaten Bangkalan yang itu kegiatannya 1 bulan sekali, yaitu tiap hari Rabu kedua itu diadakan kajian kitab tentang tata keramanya murid kepada guru dan tata keramanya guru kepada murid. Sehingga kan kadang penekanannya itu hanya kepada murid, tapi tidak ada penekanan khusus kepada gurunya. Sehingga kadang muridnya suruh berjemaah, tapi gurunya tidak berjemaah. Jadi yang paling khusus itu menjadi contoh, bukan memberi contoh. Ya, kalau Nurus Sadili itu menjadi contoh, bukan memberi contoh. Kemudian untuk mengenal lebih jauh tentang Pondok Pesantren Nurus Sadili di Alas Rajah, Belega Bangkalan, kali ini saya sedang bersama dengan pengasuh dari Pondok Pesantren Nurus Sadili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, okay? Nama saya Abi Hasan Umar, selaku penanggung jawab daripada Pondok Nurus Sadili Alas Rajah Belega. Boleh diceritakan awal berdiri dari Pondok Pesantren Nurus Sadili di Alas Rajah Belega ini? Berdirinya Pondok Pesantren di Alas Rajah Belega ini mulai dari tahun 2017 bulan November tanggal 7 itu mulai berdiri. Kemudian sejauh ini seperti apa partisipasi masyarakat dan juga santri yang memilih Pondok Pesantren Nurus Sadili sebagai lembaga pendidikannya? Alhamdulillah partisipasi masyarakat untuk memilih Pondok Pesantren Nurus Sadili, karena di Pondok Pesantren Nurus Sadili ini banyak sekali program-program yang sangat disenangi sama masyarakat, terutama wali-wali santri ini, karena di Pondok Pesantren Nurus Sadili ini banyak sekali kegiatan. Misalnya yang nomor 1 ada program-program yang metode-metode cepat untuk membaca kitab kuning, misalnya seperti Al-Miftah gitu. Nah, jadi masyarakat semuanya itu pada meminat gitu. Berbicara sekilas tentang kegiatan dan program, boleh diceritakan lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Nurus Sadili ini? Ya, selain dari kegiatan belajar baca kitab, malamnya juga kegiatan itu banyak. Setelah maghrib anak-anak itu bersama-sama membaca Rotibul Haddad sampai terus ngaji Al-Quran. Setelah sholat isya, anak-anak didik kita semua ini bersama-sama musyawarah tentang dapatnya ilmu di sini, saling tukar pendapat biar ilmu itu lebih terjangkau gitu. Kemudian langkah konkret apa yang ingin dicapai ke depannya dalam rangka pengembangan Pondok Pesantren Nurus Sadili? Kalau keinginan sih Pondok Pesantren Nurus Sadili ini yang saya inginkan mudah-mudahan terus berkembang, maju, terus anak didik kami mudah-mudahan dijadikan anak yang waladun solehah, yang berakhlakul karimah, berbakti kepada orang tua, bangsa dan juga negara. Terima kasih. Itulah sesi wawancara saya bersama dengan penanggung jawab dari Pondok Pesantren Nurus Sadili Alas Rajah Belega Bangkalan. Banyak sejarah tertuang bagaimana Raden K.J. Fahri Ashol dan segenap penanggung jawab pondok daerah setempat membangun Pondok Pesantren Nurus Sadili yang terletak di tengah kehidupan masyarakat
lahan yang tak seberapa luas, namun kegiatan pembelajaran yang bisa diucap setara dengan pondok pesantren lainnya. Inilah pondok pesantren Nurul Syadili Alas Rajah Belega Bangkalan. Dengan padatnya kegiatan dan relasi yang besar, tak membuat para santri lelah untuk mengabdi. Ini terlihat dari semangat mereka yang kalah hadir bersama program Nusya TV Pesantrenku. Mereka santri pondok pesantren Nurul Syadili Alas Rajah Belega Bangkalan, mulai dari usia anak-anak hingga remaja. Nusya TV Pesantrenku sebagai wadah yang akan terus memberikan semangat bagi para pejuang ilmu di balik atap pesantren di berbagai wilayah. Terus semangat menata akhlak, meraih ilmu dan juga barokah. Nusya TV, dakwah bil hikmah. Pondok Pesantren Nurul Syadili Alas Rajah Belega, menata akhlak, meraih ilmu dan barokah. Nusya TV, dakwah bil hikmah. Yeay. Itulah kebersamaan saya bersama dengan santri dari Pondok Pesantren Nurul Syadili. Dan usai sudah saya menemani Anda dalam program Nusya TV Pesantrenku kali ini di Alas Rajah Belega Bangkalan. Saya Fitriani, pamit undur diri. Semoga bisa menyapa Anda kembali dalam program Nusya TV Pesantrenku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah.